Bapak Ibu, saya ingin berbagi satu pengalaman bagaimana kami sebagai sistem integrator VMtech melakukan pilot projecting atau digitalisasi untuk smart manufacturing terhadap mesin pada divisi packaging. Ini adalah satu pabrik perusahaan besar di Indonesia yang punya karyawan tidak kurang dari 3.000 karyawan. Ya, singkat cerita, akhirnya salah satu petinggi dari perusahaan tersebut sepakat dengan kami untuk membuat pilot projecting terhadap 2 lini production untuk divisi packaging. Jadi, divisi packaging mempunyai banyak line dan kami diberikan 2 line sebagai pilot projecting. Dengan tujuan adalah untuk menghasilkan scoring OEE, Overall Equipment Effectiveness. Oke. Nah, saat itu kami pun melakukan kewajiban kami, menunaikan semua kewajiban yang tertera dalam purchasing order tentunya ya. Kami dihadapkan kemudian pada teman-teman di divisi excellencies atau continuous improvement ya. Biasanya teman-teman ini adalah orang-orang pintar di pabrik ya. Kemudian selanjutnya mereka juga bercerita bahwa mereka sudah melakukan perhitungan OEE scoring dengan nilai 90%, rata-ratanya begitu. Wow, gede banget ya, world class company aja 85%, tapi itu nggak ada masalah lah ya. Mungkin karena mereka melakukannya itu dengan manual, mengandalkan daya ingat kadang-kadang. Kemudian lini yang diberikan kepada kami bersistem produksi continuous line, artinya mesin-mesin ini saling berkontribusi ya terhadap output secara keseluruhan di bagian ujungnya tentunya. Ini artinya breakdown masing-masing mesin bisa mempengaruhi output ya. Posibilitas masing-masing mesin berkontribusi terhadap output adalah sama. Dengan manual mereka menghitung masing-masing OEE scoringnya ya. Jadi setiap mesin ada OEE scoringnya. Nah, ini yang agak rancu ya. Kalau mesin berkontribusi terhadap breakdown, pasti mempengaruhi mesin di depannya. Artinya, yang seharusnya bukan breakdownnya, malah dia mesti menanggung breakdown mesin di belakangnya, karena dia akan stop ketika mesin di belakangnya juga stop. Nah, ini kan tidak fair. Kemudian, karena masing-masing mempunyai OEE scoring sendiri-sendiri, akan ada banyak sekali dualisme yang mana OEE scoring yang akan diperjuangkan. Bayangkan kalau setiap satu lini production itu ada 4 dan 5 mesin di dalamnya, berarti ada 4 atau 5 OEE scoring yang akan diperjuangkan untuk bisa ditingkatkan hasilnya. Semuanya kan bingung jadinya ya. Sementara kita tahu ciri khas dari continuous line ini, tipe produksinya akan bermuara kepada satu output nantinya ya. Jadi meskipun di dalamnya ada 1, 2, 3, 4 mesin, itu tetap akan bermuara kepada satu output. Nah, seharusnya tipikal lini seperti ini hanya mempunyai satu OEE scoring yang diperjuangkan, sehingga tidak ada dualisme ya. Tetap tercapai yang namanya focus improvement, seperti halnya yang dimau oleh konsep JIPM ataupun konsep TPM. Singkat kata, konsep kami yang menggunakan satu scoring untuk mewakili lini, mewakili continuous line ini tidak bisa diterima oleh mereka. Ya mau gimana lagi gitu ya. Kami juga sadar betul bahwa sebenarnya OEE ini hanya sebuah tools, sebenarnya sebuah standarisasi untuk melakukan pengukuran ya, dan mendefine problem-problem yang muncul selama proses produksi. Tentu masing-masing pabrik mempunyai cara sendiri-sendiri. Akhirnya kami mengikuti konsep mereka ya, masing-masing mempunyai OEE scoring. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan efeknya seperti apa. Selain terjadi dualisme ya, mereka juga tidak fokus untuk melakukan continuous improvement. Mereka juga ternyata masih ragu-ragu dengan angka-angka itu ya, dan masih melakukan debat soal ini ya, antara production, maintenance, ataupun CA, continuous improvement division. Secara hardware juga masing-masing mesin dituntut untuk mengeluarkan OEE scoring. Efeknya kita akan punya effort lebih, penambahan sensor, penambahan trigger, dan lain sebagainya ya. Karena ini pasti terjadi penambahan sensor lebih banyak jika dilakukan misalnya dengan konsep satu scoring secara lini ya. Ya maklum aja lah, mereka sudah melakukan reporting terhadap manajemen sudah tahunan ya.
Jadi memang mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu kan agak sulit ya, apalagi sudah menjadi rutinitas mereka terhadap manajemen. Ya ini mereka agak susah menerima perubahan yang seperti ini. Akhirnya kita pun melakukan eksekusi dan kita melakukan instalasi, kita ikut maunya mereka. Walaupun sebenarnya hati kecil kami masih berharap ya, ini masih bisa diubah konsepnya sehingga mereka bisa fokus improvement dengan scoring 1 secara lini ya. Tidak ada peluang sedikit pun untuk melakukan perubahan tersebut pada saat itu ya. Seperti biasa ketika kami melakukan auto OI scoring, terjadi penurunan scoring dibanding dengan manual. Itu sekitar 10% dari yang mereka biasa laporkan kepada manajemen ya. Jadi kalau dulu mereka laporkan 90%, dengan sistem yang auto ini akan berkurang sampai ke 80% saja. Dari situ saja mereka sudah sedikit kelihatan resistansinya ya. Kami bisa melihat itu sebenarnya. Ya memang ini memang resiko ketika semua proses akhirnya dilakukan secara digital. Hal-hal yang sifatnya kecil dan tidak kelihatan akan menjadi transparan dan terang benderang ya. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut pada saat kita misalnya ngopi-ngopi nantinya Bapak Ibu. Apa pelajaran yang diambil dari kasus seperti ini Bapak Ibu? Ini adalah salah satu mindset yang salah tentang pilot projecting. Mindset yang salahnya sebagai berikut. Keberhasilan dari digitalisasi, ya, digitizing sebagai tahapan pertama dari digital transformation sebenarnya dalam scope pilot projecting yang barusan saya cerita ini lebih kepada bagaimana menyamakan kondisi yang lama dan kesannya sedikit lebih digital dengan adanya monitor, software, dan lain sebagainya, tapi nilainya harus sama. Apa yang didapat manual, ya beda-beda tipis dengan yang didapat digital. Nah, ini mindset yang salah. Jelas-jelas antara manual dan digital itu sesuatu yang berbeda gitu. Ya, bisa jadi sangat destruktif. Nah, ini mindset yang salah. Jadi, keberhasilannya adalah kesamaan, yaitu mindset yang salah. Kemudian untuk lini yang sifatnya continuous line seperti ini, di mana mesin di dalamnya itu saling berkontribusi untuk menghasilkan downtime dan akhirnya mengganggu output secara lini. Ya, output satu-satunya secara lini harusnya diperjuangkan adalah satu scoring OEE saja, tidak setiap mesin mempunyai OEE scoring. Ya, selain secara investasi lebih murah dibanding dengan masing-masing mesin punya sensor sendiri, punya cara counting sendiri dan segala macam, juga ini akan membuat lebih simple, tidak ribet ya, fokus improvement. Semua orang akan happy pada akhirnya, akan muncul trusted ya. Lagi-lagi sehingga terjadi fokus improvement, ada satu nilai yang diperjuangkan. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat Bapak Ibu ketika membuat pilot projecting, khususnya untuk yang sistem produksinya continuous line. Terima kasih.